إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga semoga salawat dan salam tercurah limpahkan juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakum. Tidak ada yang sia-sia seluruh yang diciptakan Allah di atas muka bumi ini. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di alam semesta ini memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui manusia maupun tidak. Termasuk dalam hal ini seluruh anggota badan manusia seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ luar dan dalam, serta sel-sel yang tidak terhitung jumlahnya. Semua itu merupakan nikmat besar, nikmat yang tak mungkin bisa dibalas secara sepadan, kecuali sekadar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan hamdalah ataupun kalimat-kalimat pujian lainnya. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas perbuatan, apakah sudah baik, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, atau justru sebaliknya, merugikan untuk diri sendiri dan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara semua anggota badan itu, yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, sekaligus mudarat yang besar bila tak benar penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab yang mengatakan, Salamatul insan fi hafzil lisan. Keselamatan seorang tergantung pada lisannya, tergantung pada bagaimana dia menjaga lisannya. Melalui kata-kata, seorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula, seorang bisa menimbulkan kerugian tak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, yaitu untuk berkata yang baik atau hanya diam saja, seperti bunyi hadis riwayat Imam Bukhari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahuluinya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan bukan hanya urusan main-main. Hadis di atas bisa dipahami sebaliknya secara mafhum mukhalafah, bahwa orang-orang yang tidak bisa berkata baik
maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat kelak. Orang yang berbicara secara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasikan pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus malaikat khusus yang mengawasi setiap ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Qaf ayat 18. Banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asyik sebagai kembang obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah, yakni sengaja menyebar berita tak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung pada adu domba hingga pertengkaran bahkan pembunuhan. Sifat ini sangat dibenci oleh Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah alasan kenapa manusia, dan inilah manfaat kenapa manusia diberi akal sehat, yaitu agar dia berpikir terhadap setiap yang dia lakukan dan ucapkan. Berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak yang bakal timbul setelah ucapan itu dilontarkan. Ini penting dicatat, supaya kesalahan itu tak terlipat ganda karena lisan manusia yang tidak terjaga. Politisi yang sering mengingkari janji itu buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kulla munafiqin alaihimul lisan." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang-orang munafik yang pintar berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut, tapi juga bisa dari media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga media sosial yang lainnya, dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat ghibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkan pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa terjadinya perang saudara. Oleh karena itu, sebagai muslim yang sejati, kita seyogyanya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berpikir dan bertabayun menjadi sikap yang baik dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan bernilai maslahat, atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة